Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa solawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Apabila kamu saat ini Anda sedang berada di titik paling rendah dalam hidup, sudah bekerja keras tanpa mengenal lelah, pergi pagi hingga pulang malam setiap hari, tenaga diperas, waktu dikorbankan, bahkan tubuh terasa seperti ditukar. Kaki seolah menjadi kepala, kepala menjadi kaki. Namun kenyataannya tetap sama. Kantong tetap sepi dari harapan. Utang justru semakin menambah. Lalu tanpa sadar muncul pertanyaan di hati. Apakah Allah tidak adil? Tunggu dulu, sobatku. Jangan terburu-buru menuduh langit. Sebab seringkali masalah kita bukan pada kurangnya usaha, melainkan karena kita belum memegang kunci pembuka gudang rezeki Allah. Ada satu amalan yang sangat mudah dilakukan dan sederhana. Tidak melelahkan badan, tidak menghabiskan waktu, hanya 5 menit setelah sholat maghrib. Namun jika dilakukan dengan cara dan keyakinan yang benar, amalan ini mampu mengguncang langit, dan membuat rezeki datang mengejar Anda, bahkan meluber keluar rumah. Ada kisah nyata tentang seorang muslim yang nyaris menyerah karena utang puluhan juta rupiah. Dalam kondisi terdesak dan tanpa harapan, ia mengamalkan satu surah pendek sebanyak 11 kali. Dan atas izin Allah, dalam waktu 4 hari, hidupnya berubah total. Jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara mengetuk pintu rezeki agar terbuka secara tiba-tiba, jangan lewatkan dari pembahasan ini. Dan jika Anda siap menjemput pertolongan Allah, tuliskan juga hajat Anda di kolom komentar, agar kita saling mengaminkan dalam satu doa yang sama. Sobatku yang dirahmati Allah, semoga siapapun yang menyimak video ini, Allah bukakan pintu rezekinya seluas langit dan bumi. Allah lunaskan seluruh utangnya tanpa menyisakan kecemasan. Dan Allah ganti air mata kesedihannya yang dalam dengan kebahagiaan yang lebih berlimpah dan penuh keberkahan. Mari kita awali perjumpaan penuh harap ini dengan menyatukan hati memohon kepada Sang Pemilik segala kekayaan. Ya Allah, apabila rezeki kami masih tertahan di langit, maka turunkanlah. Dan jika masih tersembunyi di dalam perut bumi, maka keluarkanlah. Dan jika rezeki kami terasa jauh, maka dekatkanlah saat ini juga. Sebagai bentuk kesungguhan hati, sobatku yang dimuliakan Allah, dalam Islam rezeki bukan hanya soal kerja keras. Rezeki terbagi menjadi 2. Yang pertama, rezeki yang datang melalui usaha fisik. Yang kedua, rezeki yang datang karena ketakwaan dan amalan khusus. Jenis kedua inilah yang Allah sebut sebagai rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang datang dari arah yang sama sekali tidak disangka. Mengapa waktu maghrib begitu istimewa? Karena saat matahari tenggelam, terjadi pergantian penjaga langit. Malaikat siang naik membawa laporan amal, dan malaikat malam turun membawa rahmat. Dan di peristiwa inilah hijab antara hamba dan Tuhannya menjadi sangat tipis. Doa-doa memiliki jalur yang lebih cepat untuk menembus langit. Sayangnya, banyak dari kita justru menyia-nyiakan waktu emas ini dengan obrolan kosong, layar ponsel, dan hal-hal yang melalaikan. Padahal ada satu surah yang sangat pendek, surah yang hampir semua orang hafal, yang jika dibaca 11 kali tepat setelah maghrib, mampu menjadi magnet rezeki yang sangat kuat. Surah ini bukan sekadar bacaan. Ia membersihkan sumbatan batin, menghancurkan penghalang rezeki, dan meluruskan kembali sandaran hati kita kepada Allah. Izinkan saya mengajak Anda menyelami sebuah kisah nyata. Kisah seorang kepala keluarga, kita sebut saja Bapak Ardi. Ia rajin bekerja, namun hidup seolah terus mengujinya. Usahanya bangkrut, ia dikhianati rekan bisnisnya, utang menumpuk, dan di saat yang sama,
istrinya jatuh sakit, dan membutuhkan biaya besar dalam waktu singkat. Sore itu, menjelang maghrib, bapak tersebut duduk termenung di teras rumah kontrakannya yang sempit. Di tangannya hanya tersisa uang receh, bahkan tak cukup untuk keperluan hidup. Tangis anaknya terdengar lirih dari dalam rumah. Hatinya remuk. Sebagai ayah, ia merasa gagal sepenuhnya. Suara azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu seperti mengguncang kesadarannya. Ia melangkah ke masjid, bukan untuk meminta belas kasihan manusia, melainkan untuk mengadu kepada Allah yang menguasai alam semesta. Dan di masjid itulah, Allah mempertemukannya dengan seorang kakek sederhana dan bersahaja, berwajah teduh dan bercahaya. Kakek itu berkata dengan lembut, "Wahai anakku, Allah itu maha dekat. Kunci kekayaannya ada dalam Al-Quran, yang sering engkau baca namun jarang engkau hayati." Alur kisah berlanjut dengan ketenangan, konflik batin, hingga klimaks pertolongan Allah, lalu masuk ke pembahasan surah Al-Ikhlas dan tata caranya seperti yang sudah Anda tulis, namun kini lebih runtut dan berwibawa. Sobatku yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas bukan sekadar bacaan hafalan. Ia adalah deklarasi tauhid, bahwa hanya Allah tempat bergantung. Dan ketika sandaran hati kita lurus, maka dunia akan tunduk mengikuti. Mulai sore nanti, jadilah pribadi yang berbeda. Gunakan waktu maghrib Anda untuk mengetuk pintu langit dengan keyakinan penuh. Kami yakin, dengan izin Allah, tidak sampai 4 hari, kabar baik itu akan datang menghampiri Anda. Mari kita tutup dengan keyakinan bahwa hari ini akan lebih baik dari hari kemarin dan lebih lapang dan lebih berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.